Pasti kita semua takut terpapar virus corona, karena virus corona ini sifatnya tuh mudah ditularkan. Dan sampai saat ini belum ada obat yang pasti ataupun vaksin yang bisa membuat kita terbebas dari virus corona ini. Apalagi mortality rate-nya itu sudah di hampir 6% lebih. Tetapi bagi para pekerja, mereka juga punya ketakutan yang lain. Tidak hanya takut terpapar virus corona, mereka juga takut kehilangan pekerjaannya. Sudah 2,9 juta orang kehilangan pekerjaannya. Mereka dirumahkan, artinya mereka kehilangan penghasilan setiap bulannya. Tapi bagi kami, pelaku bisnis, kami juga punya ketakutan yang lain. Kami takut kami nggak bisa menjalankan bisnis kami. Kami takut nggak bisa bertahan. Karena virus corona ini benar-benar tidak pandang bulu. Mereka menghantam semua hampir sektor industri yang ada. Tapi bagi saya pribadi, ada ketakutan yang lebih besar daripada ketiga ketakutan tadi. Ketakutan terbesar saya adalah kalau kita merasa bahwa kita punya pola pikir bahwa semuanya itu baik-baik saja, kita akan kembali kepada kehidupan lama kita. Ayolah, tetapi realitanya itu berkata beda. Kehidupan lama kita mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Setidaknya 1 atau mungkin 2 tahun ke depan. Pasif, menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali, itu adalah ketakutan terbesar saya. Kita nggak bisa menjawab apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita tahu apa sih sebenarnya kebutuhan kita. Karena kebutuhan orang tuh berbeda-beda. Sebagai seorang pekerja, kebutuhan mereka simple. Mereka tuh cuma ingin kepastian, tetap digaji, tetap punya penghasilan setiap bulannya. Dalam kondisi krisis seperti ini, mereka nggak neko-neko, mereka nggak berharap bahwa, oh saya butuh pekerjaan yang jelas jenjang karirnya, atau yang bisa naik gaji, atau yang punya tunjangan jabatan, tunjangan operasional. Enggak, mereka hanya butuh tetap digaji setiap bulannya. Dan bagi kami sebagai pelaku bisnis juga sama. Kami hanya butuh bisnis kami tetap berjalan. Kami nggak berharap bahwa target kami akan naik 2 kali lipat, atau kami akan punya ekspansi bisnis yang lebih besar. Enggak. Kami hanya butuh kami tetap bisa berjalan bisnis kami. Sesimpel itu saja. Itulah kebutuhan kami. Oleh karena itu, NSIK perlu merubah bisnis strategi kami, karena kebutuhan sudah berbeda, karena keadaan sudah berbeda. Setiap krisis pasti ada makna positif yang bisa kita ambil. Krisis ini itu menciptakan manusia-manusia baru yang jauh lebih baik, manusia-manusia yang sudah peduli terhadap kesehatan. Mereka jadi rajin cuci tangan, rajin olahraga, dan benar-benar peduli terhadap kesehatannya. Selain itu, mereka juga lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar. Bagaimana kita melihat saudara kita, teman kita, komunitas, mereka lebih care dan begitu banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ini adalah hal yang sangat positif. Nah, selain hal itu juga terciptanya habit baru yang mau tidak mau ini harus kita terima sebagai new normal life kita. Bagaimana kita sudah mulai beradaptasi melakukan apapun dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, olahraga dari rumah. Dan juga ketergantungan kita terhadap media digital semakin tinggi. Kalau dulu kita mau beli sesuatu, hanya barang tertentu yang kita beli via online. Sekarang, sayur pun, cabai, bawang, itu pun juga bisa dibeli via online. Nah, perubahan-perubahan inilah yang membuat NSIK perlu untuk merubah bisnis strateginya kita, agar sesuai dan cocok dengan perubahan-perubahan yang ada saat ini. Bagi UMKM tentu tidak mudah buat NSIK melewati krisis seperti ini. Tetapi misi yang kami punya inilah yang membuat kami itu jadi terus semangat untuk bisa tetap bertahan. Karena meningkatkan kualitas hidup para perokok dan keluarganya itu sudah menjadi tekad bulat kami untuk harus bisa kami jalankan. Kalau kita bicara tentang meningkatkan kualitas hidup perokok dan keluarga, itu tidak hanya sekedar bicara tentang kualitas kesehatannya juga, tetapi juga kualitas ekonominya. Oleh karena itu, NSIK dari awal, distribusi dan penjualannya itu berfokus kepada pembentukan pengusaha-pengusaha baru. Karena itu, ketika pertama kali proyek entrepreneur ini dijalankan lewat sebuah wadah cariuangtambahan.com, 1 bulan pertama kami berhasil mencetak 100 pengusaha baru. Bagaimana dengan hanya modal 3 juta rupiah, mereka sudah punya bisnis sendiri dengan potensi income sekitar 15 juta per bulannya.
Tetapi baru berjalan 3 bulan, kita harus berhadapan dengan krisis yang luar biasa berat buat kami. Dan kami paham bahwa tidak semua orang di tengah-tengah krisis ini bisa punya kemampuan menyiapkan modal 3 juta rupiah untuk menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu perlu buat NSIK untuk menciptakan bisnis strategi baru agar misi kami menciptakan pengusaha baru itu tidak putus, tidak berhenti. Nah, dengan adanya program N-Affiliate, maka misi kami untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru itu bisa tetap terjaga. Dengan modal yang sangat minim, bisa dikerjakan di mana saja, dan cocok dengan new normal life kita, maka bisnis ini, bentuk model bisnis ini sangat relevan untuk bisa memastikan kita semua bisa tetap punya penghasilan setiap bulannya. Kehidupan tidak akan pernah sama lagi, jadi semuanya akan berubah. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita akan memasuki the new normal life dalam kehidupan kita. Artinya, bisnis model yang lama sudah sangat tidak relevan. COD, bikin event offline, segala macam mungkin sangat sulit untuk dilakukan di saat kita sudah berubah ke fase kehidupan yang lebih baru lagi. Nah, new normal life ini menciptakan habit yang baru. Bagaimana kita harus menjaga jarak, atau yang disebut dengan istilah physical distancing. Terus bagaimana kita juga harus terbiasa hidup dari rumah, apapun kita kerjakan dari rumah. Lalu yang ketiga, bagaimana kita semuanya lebih bergantung kepada media digital, kehidupan yang lebih ke arah go virtual. Nah, ketiga hal inilah yang membuat bisnis N-Affiliate ini cocok sekali untuk dijalankan di fase kehidupan yang baru seperti ini. Apalagi kita tahu bahwa dengan adanya krisis seperti ini, setidaknya ada 2 sektor industri yang tidak mati, bahkan dia bertumbuh dengan sangat cepat. Yang pertama adalah health industry, yaitu produk-produk yang fokus kepada protection. Kita lihat bagaimana masker, hand sanitizer, itu menjadi fast moving, menjadi incaran buat semua orang ketika mereka sudah harus bertahan di dalam kehidupan yang new normal life ini. Nah, sektor industri kedua yang bertahan dan bahkan bisa growing dengan sangat cepat adalah entertainment industry. Bagaimana orang-orang membeli produk tidak lagi bicara tentang hobi, tetapi selama dia merasa bahwa produk ini bikin mereka happy, bikin mereka bisa melupakan sejenak tentang krisis yang ada, mereka akan beli. Contoh saya tidak ada hobi sepeda, tapi saya beli sepeda. Kenapa? Karena sepeda bikin saya relax, bikin saya jadi enjoy. Orang yang awalnya tidak punya hobi masak, dia jadi suka masak. Nah, 2 sektor industri inilah yang akan bertahan dan bahkan bertumbuh dengan sangat cepat di dalam krisis seperti ini. N-Affiliate ini sangat cocok sekali. Karena apa? Karena produk yang dijual juga adalah produk yang berhubungan dengan kedua sektor industri tersebut. Kita punya Touch Plus yang berada di dalam sektor industri protection. Ada masker, ada hand sanitizer, ada disinfektan. Dan kita juga ada produk NSIK yang sangat cocok untuk entertainment industry. Kita bisa relax, kita bisa enjoy dengan mengganti produk alternatif rokok yang ada. Ya, setiap orang kan pasti udah punya handphone ya. Mereka udah terbiasa juga copy paste, terbiasa sharing berita lewat sosial media dia, lewat WhatsApp dia juga. Jadi sangat disayangkan kalau habit baru ini, kalau kebiasaan ini tidak menghasilkan uang. Nah, oleh karena itu N-Affiliate ini didesain supaya habit baru kita ini bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan income setiap bulannya. Dan N-Affiliate ini juga didukung oleh tim yang sangat berpengalaman. Ada cariuangtambahan.com, ada sejuta pengusaha, mereka sangat berpengalaman sekali untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Dan yang pasti ini bukan bisnis MLM, ini juga bukan money game, dan ini juga bukan produk-produk asuransi. Banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya, justru kami berusaha agar kami justru menciptakan peluang agar kalian semua tetap bisa punya penghasilan setiap bulannya lewat passive income dari sebuah produk yang repeat order. Misi kami untuk meningkatkan kualitas hidup para perokok dan keluarganya itu bisa tercapai lewat project N-Affiliate ini. Ingat bahwa kehidupan tidak akan pernah kembali lagi. Kita akan memasuki fase hidup baru dan bisnis ini adalah bisnis yang cocok untuk kehidupan baru kita. Jadi bertepatan hari ini, 31 Mei, Hari Anti Tembakau Sedunia, kami dari NSIK Indonesia mempersembahkan N-Affiliate untuk kalian semua.